Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah benar-benar beriman seseorang dengan iman yang sempurna sehingga dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh manusia yang ada. Ketika mendengar hadis ini, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari apapun di dunia ini kecuali dari diriku. Maka Umar mengatakan, "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak akan sempurna imanmu sampai kamu menjadikan aku orang yang lebih engkau cintai daripada dirimu. Maka Umar mengatakan, "La antal an ya Rasulullah ahabbu ilayya min nafsi." Sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku. Maka Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar. Artinya apa? Sekaranglah sempurna imanmu wahai Umar bin Khattab. Berbicara tentang cinta kepada Rasulullah, maka para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang paling besar menunjukkan pengorbanan cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ditanya oleh seseorang, "Ya Amirul Mukminin," ketika beliau sudah menjadi khalifah kaum muslimin, "Ya Amirul Mukminin, kaifa hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Amirul Mukminin Ali, bagaimana kecintaan kalian dulu para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, "Kana wallahi ahabbu ilaina min anfusina wa auladina wa amwalina wa kana ahabbu ilaina min ad-dhama'i 'ala ad-dhama'i min ma'il barid." Rasulullah, demi Allah, bagi kami para sahabatnya lebih kami cintai, lebih daripada diri kami sendiri, lebih daripada anak-anak kami, lebih dari harta kami. Bahkan seorang yang haus pun lebih mencintai bertemu dengan Rasulullah daripada dia harus minum air terlebih dahulu. Ini gambaran cinta yang luar biasa yang ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah kepada beliau. Bukan hanya sampai di situ cinta para sahabat kepada beliau. Bila kita membuka lembaran demi lembaran sejarah, maka kita akan menemukan praktek yang begitu jelas, contoh yang begitu jelas dari para sahabat Rasulullah dalam membuktikan cinta mereka kepada beliau. Kita mengambil contoh apa yang pernah disaksikan oleh seorang yang bernama Urwah ibn Zubair, Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi, ketika dia diutus oleh orang-orang Quraisy untuk bertemu Rasulullah pada Sulhul Hudaybiyah, pada perjanjian Hudaybiyah. Beliau memperhatikan bagaimana Rasulullah SAW diperlakukan oleh para sahabatnya. Maka dia mengatakan setelah itu, "Wallahi laqad ufidtu ilal muluk, fama ra'aitu ahadan, fama ra'aitu malikan yu'azzimuhu ashabuhu kama yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada." Aku pernah datang ke beberapa orang raja di sekitar Jazirah Arab, dan aku belum melihat penghormatan yang begitu besar, kecintaan yang begitu besar, pengagungan yang begitu besar sebagaimana yang diberikan oleh para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah kepada beliau. "Ma amaruhu illa ibtadaru amrahu." Tidaklah mereka diperintah kecuali mereka bersegera melakukan perintahnya. "Wa ma ahadun nazar ilaihi ta'ziman lahu
Dan Rasulullah SAW tidak pernah dilihat oleh para sahabat dan tatapan yang tajam sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Rasulullah SAW. Wa idza takallama hafidhu aswatahu amamahu, dan apabila beliau berbicara, mereka merendahkan suara mereka di hadapan Rasulullah. Mereka semua terdiam. Inilah gambaran bagaimana para sahabat Rasulullah memuliakan beliau. Kemudian persaksian juga keluar dari Abu Sufyan. Ketika itu beliau radhiyallahu anhu belumlah memeluk Islam. Ketika orang-orang Quraisy berhasil menawan dua orang sahabat bernama Zaid bin Dathinah dan Khubayb ibn Adi. Mereka ditawan, mereka dibawa ke Mekah. Karena mereka adalah orang-orang yang terlibat di dalam perang Badar. Dan keluarga orang yang mereka bunuh dari orang-orang Quraisy kemudian membeli mereka untuk dibunuh sebagai bentuk pembalasan atas apa yang mereka lakukan kepada keluarga orang-orang Mekah tersebut di perang Badar. Maka tibalah saat eksekusi. Zaid bin Dathinah dibunuh. Kemudian datanglah waktu di mana Khubayb bin Adi akan dibunuh. Di saat itulah, di saat beliau sudah disalib di kayu salib, kemudian mereka mencoba untuk menggoyahkan imannya. Maka bertanyalah Abu Sufyan, "Ya Khubayb, atarda an tarji' anta ila ahlik wa yakunu Muhammad makanak?" Wahai Khubayb, maukah engkau pulang kembali ke keluargamu, berkumpul bersama anak dan istrimu, tetapi Muhammad yang ada di posisimu sekarang ini, Muhammad yang akan kami bunuh? Maka dengan tersenyum getir Khubayb mengatakan, "La wallahi ma arda an yakuna Muhammad makani wa arji'u ana ila ahli. La arda an yusibahu bi syaukatin wahidah." Demi Allah, aku tidak akan ridha, aku tidak akan rela jikalau seandainya aku berada di tengah keluargaku, sementara Rasulullah yang menggantikan tempatku. Dan aku, demi Allah, tidak ridha, tidak rela, kalaupun dia tersusuk oleh satu duri pun. Maka ketika mendengar ucapan ini, Abu Sufyan pun dengan spontan kemudian mengeluarkan ucapan, "Wallahi ma ra'aitu ahadan ahabbahu ashabuhu kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada." Aku tidak pernah melihat seseorang yang begitu dicintai dengan tulus oleh para sahabatnya sebagaimana cinta para sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bisa melihat gambaran yang lain dari kecintaan para sahabat ketika Rasulullah pulang dari perang Badar. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Uhud, dan beliau seperti kita ketahui kehilangan tidak kurang dari 70 orang para sahabatnya. Maka ada seorang wanita Ansar yang menunggu kepulangan keluarganya, kepulangan suaminya, kepulangan kakak saudaranya, kepulangan putranya. Dan ternyata dia mendapatkan berita bahwasanya mereka semua terbunuh. Suaminya terbunuh, anaknya terbunuh, saudaranya terbunuh. Tetapi beliau masih bisa tersenyum. Yang ditanyakan adalah kaifa kana halu Rasulillah? Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau masih hidup? Apakah beliau dalam keadaan sehat? Para sahabat mengatakan, "Huwa bi khairin ya umma fulan." Dia dalam keadaan baik wahai ummu fulan. Kata beliau, "Dulluni aina Rasulullah?" Tapi tunjukkan kepadaku mana Rasulullah, biar aku melihatnya. Maka mereka pun memperlihatkan Rasulullah. Begitu dia melihat Rasulullah, air matanya mengalir dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalalun." Wahai Rasulullah, semua musibah yang menimpa kami, asal itu bukan kehilanganmu, maka itu kecil menurut kami. Subhanallah, kecintaan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah kepada beliau. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah, kita tidak benar-benar mencintai Rasulullah kecuali kita membela kehormatannya, sampai kita juga membela agamanya, mempertahankan ajarannya. Karena orang yang mengaku mencintai seseorang
Dia akan berusaha untuk mengikuti apa perintah dan petunjuk dari orang yang dia cintai. Maka siapapun di antara kita sekarang ingin menjadi umat Rasulullah, ingin menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah, maka hendaklah kita selalu membela Rasulullah, membela kehormatannya. Kita tidak rela kehormatannya diinjak-injak oleh orang lain. Kita tidak rela agamanya dilecehkan oleh orang lain. Maka apabila kita melakukan hal itu, mudah-mudahan kita termasuk dari kelompok orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin menyamai para sahabatnya yang rela mengorbankan segala sesuatu, jiwa mereka, harta mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, bahkan diri mereka untuk membela Rasulullah dan membela agamanya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan dari khutbah yang pendek ini dapat menggugah kaum muslimin untuk benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.